Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rianike Putri, Melda Stianingsi, dan saya sendiri Anissa Jamilatus akan menjelaskan tentang karakteristik perairan air tawar berdasarkan sifat fisik, kimia, biologi, dan geologi. Selamat menonton. Pengertian ekologi air tawar. Ekologi air tawar yaitu ekosistem yang terbentuk di permukaan daratan, memiliki kondisi airnya itu tawar atau konsentrasi garam-garam mineralnya sedikit. Ekosistem air tawar juga berperan untuk kepentingan domestik, industri, dan merupakan sistem pembuangan yang memadai. Dari perairan air tawar. Manfaat dari perairan air tawar yang pertama adalah sebagai plasma nutfah yang berpotensi sebagai penyumbang bahan genetik. Kemudian manfaat yang kedua adalah sebagai tempat berlangsungnya siklus hidup jenis flora atau fauna yang penting di perairan. Manfaat perairan air tawar yang ketiga adalah sebagai sumber air yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat sekitarnya seperti rumah tangga, industri, dan pertanian. Kemudian manfaat perairan tawar yang keempat adalah sebagai tempat penyimpanan kelebihan air yang berasal dari air hujan, air permukaan, sungai-sungai, dan atau dari sumber-sumber air di bawah tanah. Kemudian manfaat dari perairan air tawar yang kelima adalah untuk memelihara iklim mikro, di mana keberadaan ekosistem danau dapat mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat. Kemudian sebagai sarana transportasi untuk memindahkan hasil-hasil pertanian dari tempat satu ke tempat lainnya, dan sebagai penghasil energi melalui PLTA, dan yang terakhir adalah sebagai sarana rekreasi dan objek pariwisata. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu sifat-sifat atau karakteristik dari perairan air tawar. Jadi terdapat 4 sifat-sifat atau karakteristik dari perairan air tawar. Yang pertama adalah memiliki salinitas atau tingkat kadar garam yang rendah. Kadar garam di ekosistem sungai atau air tawar sangat rendah, bahkan lebih rendah dari sitoplasma. Yang kedua adalah suhu yang tidak ekstrim. Ekosistem air tawar atau sungai memiliki variasi atau tingkat perubahan suhu yang tidak terlalu ekstrim. Maksudnya, antara siang dan malam tidak ada perbedaan suhu yang terlalu mencolok. Kemudian yang ketiga adalah terbatasnya sinar matahari yang dapat masuk. Di ekosistem air tawar terdapat cahaya matahari, namun dalam jumlah yang terbatas, bahkan cenderung kurang. Hal ini dikarenakan karena cahaya matahari hanya dapat menembus hingga beberapa meter, tidak saja di dalam air. Akibatnya hanya area atau bagian tertentu saja. Kemudian sifat-sifat atau karakteristik dari perairan air tawar yang terakhir adalah dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Meskipun lingkungan air hanya mendapatkan pengaruh yang sedikit dari kondisi alam yang ada, namun lingkungan air tetap mendapatkan pengaruh. Pengaruh terutama dikarenakan cuaca dan juga iklim. Meskipun tidak terlalu terpengaruh banyak oleh cuaca dan iklim seperti ekosistem darat, namun ekosistem air juga tetap dipengaruhi oleh kedua hal tersebut. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rianike Putri. Teman-teman, di sini saya Rianike Putri akan membahas tentang proses biologi pembentukan perairan tawar. Yuk kita simak. Nah, kata geologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu geos yang berarti bumi dan logos yang berarti ilmu. Jadi, geologi adalah studi mengenai bumi dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Dan perairan tawar merupakan air yang tidak mengandung banyak larutan garam dan larutan mineral di dalamnya. Saat menyebutkan air tawar, orang biasanya merujuk ke air sumur, danau, sungai, salju, atau es. Air tawar juga berarti air yang dapat dan aman untuk dijadikan minuman bagi manusia. Air permukaan merupakan air yang berada di atas permukaan tanah dalam kondisi mengalir atau diam. Air permukaan tidak mampu terserap karena lapisan tanah sangat keras. Nantinya aliran yang terkumpul akan mengalir menuju satu titik
seperti sungai, danau, atau perairan laut. Perairan tawar juga terbagi menjadi 4, yaitu sungai, danau, rawa, dan waduk. Kita lanjut proses geologi pembentukan sungai. Sungai merupakan air tawar yang mempunyai aliran di mana sumbernya ada di daratan dan menguara ke laut atau danau. Dilansir Ensiklopedia Britannica 2015, air permukaan adalah air berasal dari curah hujan yang disebut limpasan atau bagian curah hujan yang kelihatan mengalir di sungai atau saluran buatan. Lama-lama, aliran akan mengikis daerah yang dialiri saluran menjadi besar, lebar, dan panjang. Kemudian terbentuklah sungai. Air yang meresap ke permukaan bumi menjadi air tanah. Meresap semakin ke bawah, lapisan tanah yang luas dan batuan menjadi aquifer. Aquifer adalah lapisan bawah tanah yang mengandung air dan mengalirkan air. Lanjut ke danau. Danau adalah badan air yang berukuran besar dan luas dikelilingi oleh tanah. Danau terbentuk akibat proses tektonik, vulkanik, atau pembuatan. Danau akan terisi air yang mengalir dan bermuara. Danau bisa berfungsi untuk irigasi persawahan, air minum, sebagai sumber pembangkit listrik. Selain itu, bisa untuk mengatur air untuk pengendalian banjir hingga untuk sarana olahraga dan rekreasi. Rawa merupakan daerah lahan secara permanen dan diisi dengan air. Rawa memiliki kadar air yang relatif tinggi. Air di rawa mengandung bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang mati. Karena rawa didominasi oleh pohon-pohon yang tidak memiliki akar. Akar cenderung berada di dekat permukaan. Rawa terbentuk oleh banjir dan pengeringan air laut di daerah datar. Secara teratur, banjir di kawasan lindung berkembang menjadi rawa bakal di daerah tropis dan subtropis. Terakhir, waduk. Waduk merupakan perairan menggenang akibat pembendungan secara sengaja beberapa sungai untuk kepentingan tertentu. Berdasarkan pada tipe sungai yang dibendung oleh fungsinya dikenal tipe waduk, yaitu waduk irigasi, waduk lapangan, dan waduk serbaguna. Waduk irigasi berasal dari pembendungan sungai intermittent, memiliki luas antara 10-500 ha. Difungsikan untuk kebutuhan irigasi. Waduk lapangan berasal dari pembendungan sungai episodik dengan luas kurang dari 10 ha dan difungsikan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitar waduk. Waduk serbaguna berasal dari pembendungan sungai yang permanen dengan luas lebih dari 500 ha dan digunakan untuk keperluan PLTA, irigasi, air minum, dan lain-lain. Selanjutnya, ada sifat fisik air dan pengaruhnya terhadap ekosistem. Faktor-faktor fisik perairan yang mempengaruhi kehidupan ekosistemnya antara lain yaitu 1. Suhu, 2. Kekeruan air atau turbiditas, 3. Kedalaman, dan 4. Kecerahan. Selanjutnya, sifat fisik air dan pengaruhnya terhadap ekosistem. 1. Suhu. Suhu pada ekosistem perairan berfluktuasi baik harian maupun tahunan, terutama mengikuti pola temperatur udara lingkungan sekitarnya. Intensitas cahaya matahari, letak geografis, penaungan, dan kondisi internal perairan itu sendiri seperti kekeruhan, kedalaman, kecepatan, air terus, dan timbunan bahan organik di dasar perairan. Suhu memiliki peran yang sangat penting terhadap kehidupan di dalam air. Kelarutan berbagai jenis gas dalam air serta semua aktivitas biologis di dalam perairan sangat dipengaruhi oleh suhu. Sebagaimana diketahui bahwa meningkatnya suhu sebesar 100 Celcius akan meningkatkan laju metabolisme sebesar 2-3 kali lipat. Meningkatnya laju metabolisme akan menyebabkan kebutuhan oksigen meningkat. Sementara di lain pihak, naiknya temperatur akan menyebabkan kelarutan oksigen dalam air 30 menurun. Fenomena ini akan menyebabkan organisme air mengalami kesulitan untuk respirasi. Nah, yang kedua, kekeruan air atau turbiditas. Kekeruan air disebabkan oleh masih terdapatnya banyak zat pada tersuspensi, baik zat organik maupun anorganik. Kekeruhan perairan umumnya disebabkan pula oleh adanya partikel-partikel suspens
seperti tanah liat, lumpur, bahan-bahan organik terlarut, bakteri, dan plankton. Pengaruh ekologis kekurangan adalah menurunnya daya penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan yang selanjutnya menurunkan produktivitas primer akibat penurunan fotosintesis fitoplankton. Yang ketiga, kedalaman. Kedalaman perairan berperan penting terhadap kehidupan biota pada ekosistem tersebut. Semakin dalam perairan, maka terdapat zona-zona masing-masing memiliki kekuasaan tertentu seperti suhu, kelarutan gas dalam air, kecepatan arus, penetrasi cahaya matahari, dan tekanan hidrostasi. Perubahan faktor-faktor fisik dan kimiawi perairan akibat perubahan kedalaman akan menyebabkan respon yang berbeda biota di dalamnya. Dan yang terakhir, kecerahan. Kecerahan merupakan sumber panas yang terutama di perairan. Cahaya matahari yang disebabkan oleh badan air akan menghasilkan panas di 31 perairan panas di perairan Odum 1993. Di perairan yang dalam, penetrasi cahaya matahari tidak sampai ke dasar. Karena itu, suhu di dasar perairan yang dalam lebih rendah dibandingkan dengan suhu di perairan yang. Menurut Collie, cahaya yang mencapai permukaan bumi dan permukaan perairan terdiri atas cahaya yang langsung berasal dari matahari dan cahaya yang disebarkan oleh awan. Jumlah radiasi yang mencapai permukaan air sangat dipengaruhi oleh awan, ketinggian dari permukaan laut, letak geografis, dan musim. Penetrasi cahaya ke dalam air sangat dipengaruhi oleh intensitas dan sudut datang cahaya, kondisi permukaan air, serta bahan-bahan yang terlarut dan tersuspensi di dalam air. Selanjutnya ada sifat kimia air dan pengaruhnya terhadap organisme. Yang pertama itu ada pH. Nilai pH menyatakan konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam larutan. H+ adalah jumlah ion hidrogen dalam mol per liter larutan. Kemampuan air untuk mengikat atau melepaskan sejumlah ion hidrogen akan menunjukkan apakah larutan tersebut bersifat asam atau basa. Dalam air bersih, jumlah konsentrasi ion H+ dan OH- berada dalam keseimbangan atau dengan pH 7. Peningkatan ion hidrogen akan menyebabkan nilai pH turun dan disebut sebagai larutan asam. Sebaliknya, apabila ion hidrogen berkurang akan menyebabkan nilai pH naik atau yang dikenal dengan larutan basa. Organisme perairan dapat hidup ideal dalam kisaran pH antara asam lemah dengan basa lemah. Kondisi perairan yang bersifat asam kuat ataupun basa kuat akan membahayakan kelangsungan hidup biota karena akan mengganggu proses metabolisme dan respirasi. Perairan dengan kondisi asam kuat akan menyebabkan logam berat seperti aluminium memiliki mobilitas yang meningkat. Dan karena logam ini bersifat toksik, maka dapat mengancam kehidupan biota. Sedangkan keseimbangan amonium dan amoniak akan terganggu apabila pH air terlalu basa. Kenaikan pH di atas netral akan meningkatkan konsentrasi amoniak yang juga toksik terhadap biota. Yang kedua itu ada DO atau dissolved oxygen. DO atau oksigen terlarut merupakan jumlah gas O2 yang diikat oleh molekul air. Kelarutan O2 di dalam air terutama sangat dipengaruhi oleh suhu dan mineral terlarut dalam air. Sumber utama DO dalam perairan adalah dari proses fotosintesis, tumbuhan, dan penyerapan atau pengikatan secara langsung oksigen dari udara melalui kontak antara permukaan air dengan udara. Sedangkan berkurangnya DO dalam perairan adalah kegiatan respirasi organisme perairan atau melalui pelepasan secara langsung dari permukaan perairan ke atmosfer. Pengaruh DO terhadap biota perairan hanya sebatas pada kebutuhan untuk respirasi, berbeda dengan pengaruh suhu yang cenderung lebih kompleks. Yang ketiga itu ada BOD atau Biological Oxygen Demand.
Nah, nilai BOD menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh organisme aerob untuk aktivitas hidup. Secara spesifiknya, dalam hal ini adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme aerob untuk mendegradasi senyawa organik dalam perairan. Nilai BOD ini menunjukkan kandungan bahan organik dalam perairan. Semakin tinggi nilai BOD, maka mengidentifikasikan bahwa perairan tersebut banyak mengandung bahan organik di dalamnya. Sebaliknya, apabila nilai BOD rendah, maka mengindikasikan bahwa perairan tersebut miskin bahan organik. Terus selanjutnya yang keempat itu ada COD atau Chemical Oxygen Demand. Nilai COD menunjukkan jumlah oksigen total yang dibutuhkan di dalam perairan untuk mengoksidasi senyawa kimiawi yang masuk ke dalam perairan seperti minyak, logam berat, maupun bahan kimiawi lainnya. Besarnya nilai COD mengindikasikan banyaknya senyawa kimiawi yang ada di dalam perairan. Dan sebaliknya, apabila rendahnya nilai COD mengindikasikan rendahnya senyawa kimia di dalam perairan. Terus yang selanjutnya, yang kelima itu ada CO2 atau karbon dioksida. CO2 dalam air meskipun sangat mudah larut dalam air, tetapi umumnya berada dalam keadaan terikat dengan air membentuk asam karbonat. Keterikatan CO2 dalam air dalam bentuk asam karbonat atau H2CO3 sangat dipengaruhi oleh nilai pH air. Karbon dioksida dalam air dapat berasal dari pengikatan langsung dari udara bebas dan melalui proses respirasi organisme. Karbon dioksida dalam air sangat dibutuhkan terutama oleh tumbuh-tumbuhan air termasuk alga untuk fotosintesis. Ada perbedaan mendasar antara fotosintesis yang berlangsung pada tumbuhan akuatik dengan fotosintesis tumbuhan terestrial. Sumber karbon dioksida yang dibutuhkan pada proses fotosintesis tumbuhan terestrial sepenuhnya langsung diambil dari atmosfer. Sementara proses fotosintesis dalam lingkungan akuatik tergantung pada sumber karbon dioksida yang terlarut dalam air. Yang keenam itu ada nitrogen. Dalam ekosistem perairan, nitrogen dapat terdapat dalam berbagai bentuk. Sebagian besar dalam bentuk nitrogen molekuler atau N2 dan sebagian kecil dalam bentuk nitrit atau NO2 atau nitrat atau NO3 serta amonia atau NH4. Nitrogen memegang peranan kritis dalam daur bahan organik untuk menghasilkan asam amino yang merupakan bahan dasar penyusun protein. Nitrogen terlarut dalam ekosistem perairan dapat berasal dari pengikatan molekul nitrogen oleh bakteri pengikat nitrogen, penguraian sisa-sisa organisme yang mati, dan proses oksidasi yang dilakukan oleh bakteri nitrosomonas. Yang selanjutnya, yang ketujuh itu ada fosfat. Fosfat dalam ekosistem perairan dapat terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti protein ataupun gula. Sebagiannya itu dalam bentuk kalsium fosfat dan besi fosfat anorganik. Fosfat itu tersedia melimpah dalam perairan dalam bentuk ortofosfat. Senyawa organik ini dihasilkan oleh bakteri melalui pemecahan fosfat organik dari organisme yang mati. Kemudian ada difusi. Laju difusi ditentukan oleh sifat-sifat tetap seperti berat molekul kontaminan atau solut, berat molekul air atau solvent, suhu air, viskositas, dan sifat-sifat dinamis dari bentangan gradasi konsentrasi bahan kimia. Kemudian ada dispersi. Dispersi atau terbawa oleh massa. Selanjutnya ada proses transformasi bahan-bahan kimia dalam air. Ada penyerapan. Penyerapan umumnya hanya bagian zat yang berada dalam bentuk terlarut terdispersi secara molekul yang dapat diabsorpsi. Selanjutnya ada penguapan. Penguapan dalam proses interaksi zat kimia dalam air dipengaruhi oleh dinamika. Plankton merupakan salah satu komponen utama dalam sistem mata rantai makanan atau food chains dan jaring makanan atau food web, yaitu sebagai produsen dan konsumen. Plankton ini ada yang dapat bergerak aktif sendiri
seperti satwa atau hewan dan disebut dengan plankton hewani atau zooplankton, dan ada juga plankton yang dapat melakukan fotosintesis seperti tumbuhan yang ada di darat. Kelompok ini disebut dengan plankton nabati atau fitoplankton. Di dalam perairan, zooplankton mempunyai peran penting dalam pengendalian laju pertumbuhan fitoplankton. Kenapa? Karena makanan utama dari zooplankton herbivore adalah diatom. Jumlah pemangsa memberikan pengaruh yang besar terhadap komposisi dan jenis-jenis diatom. Fungsi fitoplankton di perairan sebagai makanan bagi zooplankton dan beberapa jenis ikan serta larva biota yang masih muda, mengubah zat anorganik menjadi organik dan mengoksigenasi. Nutrien anorganik diabsorpsi menjadi nutrien organik melalui proses fotosintesis. Nutrien organik merupakan energi yang siap dimanfaatkan bagi pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri maupun sebagai persediaan makanan bagi biota lain yang berada pada jenjang yang lebih atas. Fitoplankton berfungsi sebagai produsen utama karena merupakan biota awal yang menyerap energi sinar matahari. Keberadaan fitoplankton ini di suatu perairan juga dapat memberikan informasi mengenai keadaan perairan. Fitoplankton itu merupakan parameter biologi yang dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi kualitas dan tingkat kesuburan suatu perairan atau biasa disebut dengan bioindikator. Bila keanekaragaman fitoplankton di ekosistem perairan tinggi menandakan kualitas air baik, dan bila keanekaragaman fitoplankton rendah menandakan air tercemar.